gitu ya. Tapi saya diminta mengerjakan karena berhubungan dengan finance dan accounting lah, satu bagian yang pernah saya temui, banyak saya temui. Perusahaan berjalan dengan pimpinan, ada orang kerja ya sudah diawasi oleh yang namanya mandor misalnya ya. Mandor yang ngawasin kerjaan, orangnya berapa? Rakitan mobil gitu ya, dari apa terus nanti jadi mobil, terus seperti industri, kira-kira begitu ya. Nah, kalau dalam struktur yang di kiri, yang tradisional, mungkin mereka kalau perusahaan mau melakukan apa-apa terhadap karyawan, siapa yang dicari? HR gitu. Jadi dia 17 Agustus, ngerujak bareng, piknik bersama, itu area-area di mana employee bisa ditangkap apa yang sudah saya jelaskan dari tadi. Kalau dari kompetensi model, kita bisa lakukan tadi performance management. Jadi di sebelah saya dihargai Pak, di sini saya nggak dihargai gitu kan. Saya udah kerja baik gitu ya, saya tidak punya job desk, begitu ya. Bagaimana Anda akan melakukan performance? Karena sebenarnya ketika ketika para owner itu membangun perusahaan, idealnya mereka di perusahaan itu ada serikat, ya, serikat pekerja. Ya, artinya kan serikat itu akan mewakili. Karena dalam bisnis proses ini nanti akhirnya kita bisa menentukan gitu ya. Jadi ada orang yang memang datang ke situ lebih banyak foto-foto daripada makannya gitu ya. Ya, itu kan ya seperti itu. Nah, prosesnya kan bisa beda-beda tadi. Kemudian rote komando maksudnya adalah bahwa kita harus seringkali juga ada semacam tuduhan, wah dia diistimewakan gitu ya. Kadang-kadang seperti kerugiannya duplikasi fungsi. Jadi misalnya di sini nanti di bawah Sumatera masih ada bagian finance, di Jabodetabek ya ada kompleksitas tugas. Ini rentang kalau diasumsikan berjenjang. Jadi kalau satu orang datangnya ke saya, meskipun ada orang HR-nya, gitu ya, ada orang HR, tapi kalau keseharian suka nanya sama saya selalu arahkan karena saya fokusnya di finance, di sekolah IT, sekolah saja. Ternyata tidak begitu. Sekarang sudah ada namanya human capital, orang-orang ini harus dikembangkan karena perusahaan sangat tergantung sama orang ini. Kan yang tadi saya sebut sumber daya pertama. Ini bagian penting dari engagement ya. Ini dua ini harus terpenuhi dulu nih. Peraturan jelas, perjanjian kerjanya jelas, performance management dari penilaian kinerja, lalu akan ketemu nih bahwa harusnya begini, setelah diukur hasilnya C, berarti harusnya A, berarti ada datang dari Jakarta, ngobrol, kita bikin sistem supaya data karyawan mulai dari masuk sampai dia keluar tercatat. Dia ikut training apa, dia kena sanksi apa gitu ya. Lalu catatan diintegrasikan. Ini pun kaitannya nanti sama job description. Ketika sudah ada ketemu, ini kalau saya bicara dari ISO, karyawan baru agar memiliki skill yang dibutuhkan. Biasanya karyawan baru, meskipun bukan saja karyawan baru, karyawan lama tapi perlu ditambah skill baru. Itu kami menyebutnya kalau di istilah SDM itu adalah upskilling ya. Bukan tugas yang mudah, tapi kalau terencana semuanya sudah terprogram itu akan menjadi mudah gitu ya. Ini PR ya buat teman-teman yang ikut training hari ini, bahwa bagian dari kita bukan untuk orang baru, tidak, biasanya untuk hal yang baru. Ketika pindah posisi pun ya kan harus training mengenai kalau mau jadi pengusaha kopi gitu ya, trainingnya banyak. Nah, salah satunya adalah saya ingin menambahkan ini mengenai learning model 70-20-10. Ini ditulis bukan biayanya besar ya, biaya si trainernya, meskipun trainernya orang dalam kan tetap digaji ya. Apalagi Faridatul Husna. Saya bekerja di perusahaan yang sudah 7 tahun itu. Jadi supaya gini, Ibu Nana, Pak Abdul, Ibu Amanda, Ibu Ika, Pak Gifari, Pak Fari, Ibu ini Nana. Namanya Pak Yohanes de Brito nih, kayak sekolah saya nih. Ibu Sri, boleh dibuka.